kegiatan kita pada siang hari ini berjalan lancar mulai awal sampai akhir dan bermanfaat untuk teman-teman dan terutamanya untuk ibu ya. Mari kita awali dengan berdoa. Saya persilakan untuk ketuanya memimpin doa terlebih dahulu. Attention, before we start the lesson, let's pray together. Begin. Finish. Tujuannya itu memberikan materi di sini. Kita akan membahas mengenai penyesuaian diri. Jadi kalian tuh harus ngerti ya
yaitu teman-teman itu bisa memahami karakteristik penyesuaian diri. Dan yang ketiga, teman-teman itu bisa memahami cara penyesuaian diri di sekolah atau mandiri. Langsung aja ya kita masuk ke materi ini. Ya, pengertian penyesuaian diri yaitu dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya di sini itu bersifat positif ya, memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri itu adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Kurang jelas? Mau tanya apa tadi pengertiannya penyesuaian diri? Oh, belum itu ya? Apa tadi pengertian penyesuaian diri? Intinya aja ya, ini usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan. Kalau itu tanya pengertiannya, jawab yang bawah ini aja ya. Bisa dilanjut? Bisa. Ya. Terus proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri ialah bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Jadi yang namanya tadi kan pengertian. Ini proses penyesuaian diri. Jadi dikatakan penyesuaian diri itu ketika individu itu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Ya, sambil diperhatikan ya, mungkin boleh dicatat ya. Respon penyesuaian baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Sangat memperhatikan ya ini. Nanti di akhir ibu akan ada metode tanya jawab. Jadi berharap teman-teman memperhatikan ya. Kalau ada yang nggak dipahami boleh ditanyakan. Oke. Dalam proses penyesuaian itu dapat saja muncul konflik, tekanan dan frustasi, dan individu itu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Jadi yang namanya penyesuaian diri itu bagaimana dia tuh menyesuaikan atau adaptasi gitu ya, menyesuaikan dirinya di lingkungan yang baru, di orang-orang yang baru dengan menghilangkan ketegangan. Paham teman-teman? Ada yang ditanyakan? Belum. Mereduksi itu apa? Mereduksi. Bukan ada pembeliannya. Respon sudah menemukan kata mereduksi. Sudah. Karena teman-teman kan gak ada yang tanya, jadi itu yang tanya apa itu mereduksi? Kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Ya, reduksi itu mengurangi ya, atau disebutkan jauh. Kalau mungkin ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Lanjut ya. Lalu poin yang kedua, teman-teman mengerti apa itu karakteristik penyesuaian diri? Apa itu karakteristik? Karakteristik ya Pak? Tadi apa? Ciri khas ya kan? Jadi ciri khas dari penyesuaian diri itu apa? Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Jadi kalau orang yang dikatakan sudah bisa menyesuaikan diri, dia tuh kalau dilihat kan gerak-geriknya ada orang yang kelihatan tegang seperti itu. Kalau orang yang sudah bisa menyesuaikan dirinya, jadi terlihat enjoy sama temennya itu udah tidak terlihat tegas, maksudnya ya.
mekanisme psikologis itu proses mental atau emosional. Jadi apa? Contohnya itu seperti melakukan pertahanan diri, melakukan proyeksi, melakukan penyangkalan. Jadi kan tidak menunjukkan adanya mekanisme kan, mekanisme psikologis. Jadi orang itu penyangkalan itu kan kayak misalkan ya contohnya kamu disalahkan, kamu tuh gini, dia mengelak gitu contohnya ya penyangkalan. Kalau proyeksi itu dia kayak melemparkan sisi negatifnya dia ke orang lain. Jadi kalau orang yang sudah bisa menyesuaikan dirinya, dia tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis yang seperti itu tadi. Paham teman-teman? Paham. Mungkin kalau kurang jelas bisa diulangi. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Apa frustasi? Apa? Frustasi. Tekanan, putus asa, tekanan. Ya, jadi kalau orang yang sudah bisa menyesuaikan dirinya, dia tuh jadi dia tidak menunjukkan keputusasaan, tidak menunjukkan kekecewaan. Lalu selanjutnya yaitu memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Jadi orang yang bisa menyesuaikan diri, dia mempunyai ciri dapat mempertimbangkan rasional dan pengarahan diri. Pengarahan rasional itu rasional kan nyata gitu ya, jujur. Paham ya? Lanjut ya. Lalu yang kelima, mampu dalam belajar. Jadi orang kalau tidak bisa menyelesaikan diri, dia maksudnya belum terlalu kenal dengan lingkungannya, belum terlalu kenal dengan teman-temannya, dia pasti akan kesulitan dalam melakukan kegiatan apapun, entah itu belajar, ya. Jadi penting, apalagi teman-teman ini kan masih kelas 10 ya kan. Jadi kayak peralihan penyesuaian dari yang SMP ke SMA. Jadi penting banget ini teman-teman, ada yang belum terlalu kenal dengan teman sebelahnya, ya. Jadi kalian tuh harus mengerti, bisa memahami proses penyesuaian diri, biar kalian itu mudah untuk melakukan kegiatan pembelajaran, ya. Lalu yang keenam, menghargai pengalaman. Jadi orang yang bisa menyesuaikan diri, dia pasti akan menghargai pengalaman. Oke, lanjut ya. Yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Jadi maksudnya bersikap realistik itu jujur apa adanya. Apapun yang terjadi, pikirannya dia tuh ya memang apa adanya. Dia tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan kenyataan gitu ya. Kalau objektif itu bersifat netral, tidak memihak. Oke, paham? Mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Jadi ditanyakan? Belum ya? Lanjut ya? Oke. Yang ketiga, cara menyesuaikan diri di sekolah. Yang pertama itu adalah pelajari situasi. Jadi sebelum masuk sekolah atau sebelum belajar, teman-teman itu harus mengenali terlebih dahulu lingkungan sekolahan. Dengan cara bagaimana? Anda biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Makanya kalau baikkan, mungkin Ibu kasih kesempatan, mungkin ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas. Ya, boleh dipelajari dulu. Kasih waktu 1 menit. Ada yang ditanyakan tidak? Atau mungkin kurang jelas? Kalau tidak, Ibu pengen teman-teman menyiapkan satu pertanyaan satu orang. Kalian siapkan kertas, lalu satu orang harus menyiapkan satu pertanyaan. Oh, dicampur. Ya, Ibu mau
mau menggunakan metode snowball drawing. Ada yang tahu apa itu snowball drawing? Snowball. Iya. Apa? Iya. Ya, jadi itu metodenya tuh teman-teman, snowball drawing itu kan sudah salju. Jadi teman-teman menyiapkan pertanyaan, nanti akan dilemparkan ke temannya. Teman-teman paham? Paham. Ya, itu kasih waktu 5 menit ya untuk menyiapkan pertanyaan ya. Nah, akan kalian lempar ke temannya. Satu aja per orang. Jangan ada yang menghindar ya. Silakan. Bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan diskusi karena saya introvert. Saya juga nggak ngerti. Setelahnya kamu aja. Setelahnya kamu. Menyesuaikan diri menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Itu kan pertanyaannya jika dia itu seorang introvert. Ya, bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi sosial sedangkan saya introvert. Kalau menurut sebutan gimana? Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Ya. Sudah? Cukup. Mana teman-teman setuju nggak? Oke, sudah. Sampaikan. Menghargai sesama dan menjadi diri sendiri di lingkungan sekitar. Ya, benar, jawabannya benar. Lalu selanjutnya, Tirin, apa yang kamu tangkap dari materi yang ibu sampaikan tadi? Kalau saya menyesuaikan diri agar bisa itu mengembangkan diri sendiri, Ya. terus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar agar bisa mengenal satu sama lain. Teman-teman didengarkan ya. Selanjutnya, Fili, apa yang kamu tangkap dari materi yang ibu sampaikan tadi? Mungkin dari saya yang saya perlu sampaikan itu adalah kita perlu melakukan interaksi dengan orang lain karena itu sangat membantu kehidupan yang akan ada kita. Ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Terima kasih ya atas perhatian dan antusias kalian untuk mendengarkan dan menyampaikan apa yang kalian dapat pada siang hari ini. Mungkin kurang lebihnya itu mohon maaf ya. Sebelum kita tutup, saya persilakan lagi ketuanya untuk memimpin doa. Attention please. Before we end the lesson, let's pray together. Begin. Finish.